Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Namrud adalah sosok penguasa kerajaan Babilonia atau Irak sekarang yang mengalami masa kejayaan pada tahun 1942 tahun sebelum Masehi dengan peradabannya yang terkenal bernama Mesopotamia kuno. Di masanya, Namrud adalah sosok raja yang zalim dan berperilaku seperti binatang. Betapa tidak, selain kejam, Namrud juga menikahi ibu kandungnya sendiri. Perilaku menikahi ibu kandungnya sendiri hanya dilakukan oleh hewan, namun hal tersebut justru dilakukan oleh seorang raja. Namrud atau dengan nama lain yaitu Nimrod adalah seorang raja zalim yang dikisahkan ada di kitab suci agama-agama Samawi. Dia adalah keturunan kelima dari Nabi Nuh alaihissalam. Nasabnya antara lain dari Namrud bin Kan'an bin Kus bin Ham bin Nuh alaihissalam. Tapi ada juga riwayat lain yang mengatakan kalau Namrud bukan anak Kan'an, tapi anak dari Kus, dan Namrud inilah orang yang pertama yang mendeklarasikan dirinya sebagai raja atas seluruh dunia. Bahkan dia juga waktu itu memaksa orang-orang untuk menyembahnya sebagai Tuhan, kata narasi dalam video tersebut. Hal itu pun mendapat tentangan dari seorang nabi yang hidup sejamannya dengannya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Namrud menikah dengan ibu kandungnya sendiri yang bernama Semiramis atau Samiram. Semiramis sendiri menikah dengan ayahnya Namrud, Kan'an, pada saat usianya masih remaja. Namun setelah menikah, beberapa hari kemudian Kan'an meninggal dunia. Saat Namrud lahir, dia tidak punya sosok ayah. Sedangkan Semiramis sebagai wanita yang cantik dan bijaksana, konon dirinya tidak pernah disentuh orang lain, sehingga Namrud dianggap sebagai anak yang suci. Disusui macan tutul. Sementara itu, sejarawan penting Mesir, Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas, dalam buku berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sejak Panjang Zaman, mengangkat riwayat berbeda sampai sama sekali tentang Raja Namrud. Diriwayatkan bahwa Ham mempunyai seorang anak yang bernama Kausi. Kausi memiliki anak yang bernama Kan'an, dan Kan'an memiliki anak yang bernama Namruz. Kan'an adalah orang kuat yang senang berburu. Apabila dia berteriak kepada binatang-binatang buas atau binatang-binatang liar, maka binatang-binatang tersebut berjatuhan karena kerasnya teriakan Kan'an. Dia menikah dengan seorang wanita yang kemudian mengandung Namruz. Ketika masa kehamilannya sudah cukup, wanita tersebut melahirkannya. Bapak anak itu Kan'an berkata kepada wanita tersebut, anak ini terlahir akan membawa kejelekan. Bunuh saja atau buang saja ke tanah lapang agar dia mati. Mendapati perintah demikian, wanita tersebut membawa Namruz dan melemparkannya ke tanah lapang di antara kumpulan sapi yang sedang merumput. Anehnya, semua sapi menjauhinya, dan setiap kali ada binatang melihatnya, binatang itu kabur menjauhinya. Akhirnya ibunya datang dan mengambilnya. Sang ibu lalu membawanya dan melemparkannya ke sebuah sungai. Perempuan itu menyangka bayinya itu telah tenggelam, padahal kenyataannya anak tersebut terbawa arus sampai ke sebuah sumur dengan selamat. Allah menundukkan seekor macan tutul betina untuk menyusuinya. Hal itu dilihat oleh penduduk suatu kampung. Lalu mereka membawa anak tersebut dan mengurusnya. Mereka memberi nama Namruz. Menginjak usia remaja, Namrud suka mengganggu orang-orang di jalan dan dia bisa menghimpun banyak orang yang menjadi pengikutnya. Berita ini sampai ke telinga bapaknya Kan'an. Hanya saja Kan'an tidak tahu bahwa itu anaknya. Maka Kan'an mengumpulkan bala tentaranya untuk pergi dan menemui Namruz. Ketika Namruz melihat pasukan yang datang kepadanya, dia mengerahkan orang-orang yang ada pada daerahnya. Terjadilah pertempuran dan Namrud bisa menghancurkan pasukan Kan'an. Kan'an penasaran mencari Namruz, namun Namruz berhasil membunuhnya. Sampai ajalnya Kan'an tidak mengetahui bahwa pembunuhnya adalah anaknya. Namruz pun tidak mengetahui bahwa dia yang dibunuh itu adalah ayahnya. Akhirnya tampak kerajaan jatuh ke tangan Namruz. Setelah itu dia memerangi raja-raja yang ada di bumi. Namrud bisa mengalahkan mereka sehingga dia bisa menguasai kerajaan di bumi dari timur hingga barat. Sejarah asal-usul dirinya lah yang membuat Namrud sesumbar jika dirinya adalah anak Tuhan. Tidak hanya itu, Namrud juga terkenal paling pintar dan paling cerdas di zaman itu di antara teman-teman sebayanya. Dia dianugerahi kepintaran dalam hal desain, matematika, dan ilmu perbintangan. Namrud jugalah yang diyakini menemukan lingkaran 360 derajat. Ia jugalah yang menemukan kalau dalam 1 jam terdiri dari 60 menit dan 1 menit terdiri atas 60 detik. Selain itu, Namruz menetapkan bahwa 1 hari terdapat dalam 24 jam. Menurut Namruz, hari bermula pada waktu tengah malam dan bukanya pada waktu matahari terbenam seperti yang dipercaya oleh kaum sebelumnya.
Dengan kemampuan dan kecerdasan dalam astronomi, Namrud dinobatkan sebagai orang paling cerdas sejagat. Sayangnya dengan segala kelebihan yang dia punya, dia justru menyalahgunakannya. Namrud menyesatkan rakyatnya dengan falak atau ilmu tentang benda-benda langit untuk menciptakan berbagai sistem ramal nasib seperti horoskop. Tujuannya agar manusia tidak memerlukan Tuhan karena manusia bisa memprediksi dan mengubah nasibnya sendiri. Selain itu, namun juga membangun banyak bangunan megah dan berhala yang indah agar manusia kagum akan ciptaannya sendiri. Konon katanya menara Babel yang dibangun Namrud digunakan untuk para pendeta-pendeta memuji dan menyembah Namrud. Ilmu yang dimiliki atau sihir yang dimiliki Namrud. Namrud juga dikenal sebagai seseorang yang menyukai sihir. Ilmu ini dia gunakan mempengaruhi rakyatnya. Konon katanya Namrud memiliki ilmu sihir melalui dua malaikat Harut dan Marut yang pernah disebut dalam Al-Quran. Selain itu, Namrud juga memulai era yang baru di mana manusia memandang rendah pada Tuhan, padahal dari masa sebelumnya sampai ke Nabi Nuh orang-orang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikahi ibu kandungnya. Disebutkan dalam sejarah bangsawan Semiramis menikah Kus, cucu dari Nabi Nuh alaihissalam. Saat menikah, Semiramis masih belia dan wajahnya sangat cantik. Tak ada satupun di negeri itu yang lebih cantik daripada Semiramis. Setelah Kus wafat dan Namrud lahir tanpa kehadiran seorang ayah, Semiramis mengaku bahwa dirinya masih suci. Semiramis juga menganggap bahwa Namrud adalah anak yang suci yang lahir dari seorang perawan. Setelah Namrud menginjak usia dewasa, Semiramis sering cemburu ketika gadis-gadis mendekati anaknya. Itu karena dia tidak mau Namrud dimiliki oleh wanita lain. Akhirnya Semiramis pun menikah dengan anak kandungnya sendiri, Namrud yang suci dan dianggap sebagai Tuhan. Namrud akhirnya mati secara tragis. Dia disalib dan ditempatkan dalam sebuah gua bersama domba. 3 hari berikutnya batu yang menutup mulut gua itu terguling dan terlihat pintu masuk ke dalam gua sudah terbuka. Dikatakan bahwa ketika itu jasad Namrud telah menghilang. Tak ada satupun di dalam gua tersebut selain kematian Namrud. Sejak saat itu mereka menganggap bahwa Namrud sebagai dewa. Mereka meramaikan dengan Osiris atau Isis dan Horus yang artinya mereka memiliki 3 dewa. Mati karena nyamuk. Nabi Ibrahim pun meninggalkan tanah kelahirannya. Sedangkan Namrud semakin ngawur. Ia tak segan menghukum siapapun yang menolak tunduk terhadap perintahnya. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang malaikat untuk menemui Namrud dan mengajaknya beriman. Sekali, 2 kali ajakan tersebut ditolak. Memangnya ada Tuhan selain aku, kata Namrud sesumbar. Di kali yang ketiga, ajakan malaikat itu pun mendapat respon tak sedap. Akhirnya malaikat meminta agar Namrud mengumpulkan sejumlah warganya di pelataran istana. Permintaan itu dikabulkan. Lalu Allah mengutus seekor nyamuk untuk masuk ke kepala Namrud melalui lubang hidungnya. Nyamuk itu terasa bertahan di kepala Namrud dan menyiksanya selama 400 tahun. Tak kuat dengan perihnya, Namrud akhirnya memukul-mukul kepalanya dengan tongkat kecil. Disebutkan bahwa ia menjadi raja yang zalim selama 400 tahun. Maka Allah pun mengazabnya selama 400 tahun hingga akhirnya ia mati karena wasilah seekor nyamuk kecil. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran kepada raja angkuh dan sombong melalui seekor nyamuk yang kecil. Sahabat yang beriman, itulah sejarah singkat tentang riwayat Namrud. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.